Pemirsa, tumbuhnya saham syariah Indonesia menandakan produk investasi syariah kian diminati. Lantas, apa upaya Bursa Efek Indonesia untuk memperluas akses dan meningkatkan pemahaman publik tentang pasar modal syariah agar jumlah investor syariah konsisten bertumbuh? Kita langsung bahas dengan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI, Irwan Abdallah. Selamat pagi, Pak Irwan. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, Pak Irwan. Semoga sehat-sehat juga ya, Pak Irwan ya. Pak Irwan, langsung saja bisa dijelaskan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini dan sampai dengan saat ini berapa jumlah investor syariah? Baik, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang kinerja pasar modal syariah Indonesia, selama tahun 2022 kita menunjukkan kinerja terbaik dibandingkan dengan negara lain. By return kita tumbuh 15,2% tahun 2022. Itu lebih tinggi dan bahkan paling tinggi dibandingkan indeks saham syariah negara lain. Bahkan dibandingkan IHSG pun kita lebih tinggi tumbuhnya. Kemudian kalau kita lihat dari produk, 65,2% saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham syariah atau sebanyak 565 saham. Artinya majority saham yang ada di bursa syariah. Demikian juga dengan reksadana syariah ada pilihannya sebanyak 271, sukuk juga demikian. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara internasional, pasar modal syariah Indonesia bisa mempertahankan 4 kali berturut-turut sebagai the best Islamic capital market, gitu ya, di dunia. Nah, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, gimana dengan pertumbuhan investor? Dalam tempo 5 tahun terakhir, investor syariah kita tumbuh 172,5% dari 44 ribuan di tahun 2018, sekarang sudah mencapai 121 ribuan di bulan April 2023. Betul, secara numbers kita masih kecil, tetapi growth-nya luar biasa. Kira-kira begitu highlight-nya, Mbak. Oke, baik Pak Irwan. Nah, kira-kira apa langkah BEI untuk meningkatkan minat masyarakat agar terus tumbuh dalam berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia? BEI menggunakan konsisten 3 pendekatan, Mbak. Pertama adalah edukasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga inovasi. Edukasi dan kolaborasi itu tujuannya adalah mendorong pertumbuhan jumlah investor dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Sebagai informasi aja, tahun 2022, Bursa Efek Indonesia sudah melakukan kegiatan edukasi sebanyak 382 kali yang dihadiri oleh lebih dari 54.000 peserta. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita melakukan kolaborasi dengan banyak komunitas, baik komunitas akademis, komunitas profesional, bahkan dengan komunitas investor saham. Tahun 2022 kita bekerjasama sekitar 12-15 komunitas, sehingga kita bisa mendorong pertumbuhan yang terus konsisten. Nah, salah satu yang menjadi kunci yaitu kita membuat sebuah platform yang kita sebut dengan Syariah Investment Week atau SIW. Ini adalah platform yang menjadi salah satu platform utama dalam melakukan edukasi dan literasi pasar modal syariah di Indonesia. Oke, dan Pak Irwan, kabarnya untuk memperluas akses dan pemahaman publik soal pasar modal syariah, BEI akan menggelar Syariah Investment Week. Apa yang bisa membedakan dengan tahun sebelumnya? Nah, uniknya 2023 ini kita menggelar SIW itu hybrid, Mbak. Jadi kita gabungkan yang online selama 2 tahun terakhir, dan 2019 kita offline. Nah, tahun ini kita hybrid karena kita paham tahun ini adalah masa transisi. Jadi itu yang membedakan. Nanti untuk yang akan hadir secara fisik offline yang ada di Jakarta atau mau sengaja datang, silahkan. Kita menyelenggarakan lokasinya di FX Sudirman lantai 3, gitu ya. Nah, karena kenapa milih FX? Karena itu adalah salah satu simbol anak muda di Jakarta, dan kebetulan pasar modal syariah Indonesia didominasi oleh investor muda. Untuk yang tidak sempat datang, bisa lihat di platform website kita, yaitu idxsiw.id, gitu. Jadi bisa dua-duanya, silakan. Nah, itulah yang membedakannya. Kemudian juga hal lain yang membedakan adalah
temanya juga gitu ya. Kita mempunyai tema yang khusus tahun ini. Yang jelas SIW itu selalu mencakup 3 hal, Mbak. Kita bicara tentang silaturahmi antar investor saham syariah, kita bicara tentang literasi dengan berbagai macam pembicara, seminar, dan talk show, dan yang ketiga ada entertain. Kita datangkan hiburan band yang memang lagi digemari oleh anak-anak muda sekarang. Nah, baik Pak Irwan, apa sebenarnya tujuan dari SIW ini dan apa kira-kira yang dapat masyarakat dapatkan ketika menghadiri acara ini? 2023 kita mengusung sebuah tema yang khusus. Ada 2 utama. Pertama adalah kita paham kita memasuki era baru, sehingga kita berharap bahwa era baru ini memberikan masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, tujuan atau tema yang diusung di SIW 2023 itu adalah Syariah Investing for Better Futures. Ada 3 subtema yang lagi tren, yang lagi hype anak-anak muda sekarang. Pertama tentang sustainability Islamic finance, yang kedua tentang investment product and technology, yang ketiga tentang wealth and social development. Dan yang part kedua yang menjadi tema dan tujuan SIW 2023 itu adalah kita sedang menyusun kampanye baru di pasar modal Indonesia oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, salah satunya khusus syariah kita akan di-inline-kan dengan kampanye Aku Investor Saham Syariah. Kira-kira itu tema dan tujuan SIW 2023 sekarang. Nah, Pak Irwan, bagaimana nih caranya untuk bisa hadir ke SIW 2023 ini? Jadi karena kita SIW 2023 diselenggarakan secara hybrid, silahkan datang ke FX Mall Sudirman lantai 3 dari tanggal 15 sampai dengan 17 Juni, hari Kamis sampai Sabtu 2023, mulai jam 10 sampai jam 8 malam. Kalau tidak sempat datang, bisa melakukan nonton di website. Sekali lagi di websitenya adalah idxsiw.id. Nanti ada expo juga. Ada expo beberapa anggota bursa syariah yang menjadi partner kita dalam mengembangkan pasar modal syariah untuk bot-botnya. Dan banyak hadiah di sana. Banyak hadiah hiburan tiap hari. Nanti ada grand prize-nya juga, yaitu umroh atau tabungan haji. Silahkan dipilih. Baik, berarti bagi masyarakat yang ingin hadir langsung ke SIW bisa langsung hadir ke FX Sudirman ya Pak Irwan ya. Terima kasih informasinya. Betul. Pak Irwan Abdallah selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BI. Selamat kembali beraktivitas Pak. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, tren berinvestasi di pasar modal syariah terus bertumbuh. Tahun ini bahkan ditargetkan bisa tumbuh hingga 10%. Apa saja strategi yang akan dilakukan? Pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, Irwan Abdallah. Pak Irwan, halo, selamat pagi. Pagi Mbak, selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Baik, sehat Pak. Ini sekarang kita mau ngobrol soal indeks syariah ya Pak. Perkembangannya sejauh ini mendekati akhir semester 1 ini bagaimana Pak? Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan pasar modal syariah itu cukup menarik ya. Kita lihat misalnya tahun 2022 based on return index itu kita tumbuh 15,2% dan ini tertinggi di dunia gitu ya untuk indeks saham syariah lainnya. Nah, dibandingkan dengan IHSG pun 2022 ISSI itu lebih tinggi juga. Sementara kalau kita lihat dari sisi jumlah saham syariahnya, per akhir Mei 2023 kita sudah mencapai 65,2%. Artinya majority saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham syariah. Sebanyak 565 saham. Kalau kita bicara tentang produk lainnya nih, di pasar modal syariah selain saham ada reksadana syariah. Saat ini sudah ada 271. Ada ETF syariah juga ada 3, ada 78 sukuk negara. Kemudian ada pilihan juga 221 suku korporasi. Jadi perkembangannya itu luar biasa, baik dari return maupun dari sisi growth, variasi investasi, produk investasinya. Kira-kira demikian Mbak gambaran besarnya.
Sudah bertumbuh dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tentu masih punya ambisi untuk bisa menambah lagi untuk Pasti. investasi di pasar modal syariah ini. Nah, caranya gimana Pak untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bisa berinvestasi di pasar modal syariah ini? Jadi ada dua goal sebenarnya. Selain kita menjaga pertumbuhan yang terus konsisten, juga kita menjaga nama baik pasar modal syariah di Indonesia, yang mungkin kita sama-sama tahu bahwa dalam 4 tahun berturut-turut kita termasuk the best Islamic capital market. Nah, gimana caranya? Pertanyaannya kan itu. Jadi ada dua pendekatan yang kita lakukan. Untuk urusan growth dalam konteks syariah di pasar modal di lokal, itu kita bicara tentang dua strategi, yaitu edukasi dan kolaborasi. Jadi edukasi kita kencangkan dengan dua jenis pendekatan literasi dan inklusi. Sebagai informasi aja Mbak, tahun 2022 kita sudah melaksanakan 382 kali kegiatan edukasi yang dihadiri oleh 54.000 peserta. Dan kegiatan itu kita kolaborasi dengan berbagai macam komunitas. Sekitar ada 15 komunitas yang kita ajak kerjasama. Nah, khusus untuk mempertahankan growth kita di internasional, brand kita di internasional, kinerja kita di pasar internasional, ada strategi ketiga, yaitu inovasi. Jadi kita rutin tiap tahun berinovasi, baik dari sisi pendekatan fikihnya maupun dari sisi produk. Itu strategi yang selalu diambil oleh Bursa Efek Indonesia. Apakah salah satunya dengan sosialisasi tadi ya Pak ya, ada satu yang jadi strateginya. Dengan menggelar Syariah Investment Week yang akan digelar ini, apakah jadi salah satu strategi juga untuk memperluas pasar? Betul. Jadi 2019 kita punya sebuah bisnis model platform yang kita namakan Syariah Investment Week atau SIW. Nah, tahun ini adalah memasuki tahun ke 4 berarti ya, 19, 20 keempat. Nah, tahun ini SIW yang kita gelar itu agak berbeda, itu karena satu, kondisi juga sudah berbeda, kemudian juga yang kedua, kita menuju era yang disebut orang new gitu ya, after COVID gitu. Jadi beberapa pendekatan yang lain. SIW ini menjadi utama untuk melakukan edukasi gitu ya. Nah, tahun ini kita akan menjalankan SIW-nya itu di unik Mbak. Kita bikin 3 hari, 15 Mei sampai 17 Mei, Kamis, Jumat, Sabtu. Biasanya, waktu 2019 kita adakan di bursa, selama COVID kita online. Nah, tahun ini kita coba melakukannya di sebuah mall yang identik dengan anak muda. Karena investor pasar modal syariah itu majority anak muda, Mbak. Yaitu di FX, Sudirman. Jadi kita laksanakan di Atrium F3 lantai 3 di FX Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, selain itu kalau kita bicara tentang secara fisik, tapi tahun ini kita lakukan juga dengan hybrid, Mbak. Jadi teman-teman di luar Jakarta bisa mengikuti melalui website idxsiw.id. Jadi kita mencoba platform baru yang hybrid tahun 2023 ini. Dalam SIW ini, selain kita bicara tentang silaturahmi, yaitu kita kumpulkan semua investor, kita juga ada seminar yang kita buat sebagai powerful speech. Ada talk show dengan berbagai pembicara, ada public figure, ada satu kunci nanti saya akan sampaikan di akhir yang luar biasa. Tahun ini kita datangkan, dan juga ada expo. Konsep kita adalah silaturahmi, edukasi, dan entertain. Kira-kira begitu ya, Siwet. Tapi ini ada silaturahmi, ada edukasi, ada entertain. Semua satu paket dijadikan di Syariah Investment Week ini. Tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Apakah memang semata-mata hanya untuk bisa menambah jumlah investor di pasar saham syariah? Nah, tahun ini kita punya tujuan yang unik, Mbak. Jadi kita paham betul ada masa transisi tahun 2023, masa transisi dari COVID ke non-COVID, new era gitu ya. Sehingga kita punya goals dengan temanya Syariah Investing for Better Futures.
Jadi kita ada 3 tema, subtema, ada bicara sustainable, Islamic finance, kita bicara investment product and technology, kita bicara wealth and social development. Dan satu lagi Mbak, tahun ini Bursa Efek Indonesia sedang merencanakan untuk membuat sebuah campaign yang baru di pasar modal. Nah khusus syariah, tahun ini kita mencoba SIW ini menjadi titik loncat untuk kampanye Aku Investor Saham Syariah. Jadi unik tahun 2023 ini. Oke, berarti kalau sudah dirancang sedemikian rupa, kira-kira gimana masyarakat bisa datang? Apakah ada biaya, ada tiket masuk untuk bisa menikmati acara ini, Pak? Free, semua bisa datang, tapi harus registrasi. Kenapa harus registrasi? Karena biar terdata dengan rapi. Registrasinya ada 2. Kalau yang mau dengarkan secara online tidak sempat karena misalnya ada kegiatan lain, bisa registrasi melalui website idxsiw.id atau mengunjungi website IDX Islamic pada submenu Syariah Investment Week 2023. Nanti ada. Nah, kalau yang ada waktu sedang ada di daerah Jakarta bisa menyempatkan langsung, datang aja ke FX Sudirman lantai 3, nanti daftar di sana, ada tempat registrasinya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya Mbak, mau online mau offline monggo. Ini berarti tadi saya ini lagi Pak, pastikan tanggalnya 15 sampai 17 Juni ya Pak? Betul, betul. Oke. Jadi bisa langsung datang, kalau yang di Jakarta jangan lupa untuk registrasi juga, dan yang di luar Jakarta tetap bisa belajar bersama untuk siapa tahu tertarik bisa masuk ke pasar modal syariah ini. Iya. Pak Irwan, terima kasih. Ada 2 info Mbak, terakhir yang saya mau sebagai closing. Pertama adalah bahwa ada hadiahnya. Oke. Ada grand prize umroh atau haji bisa milih. Yang kedua ada tamu khusus Dian Sastro. Wah, jadi kira-kira begitu. Ini bisa jadi daya tarik yang cukup besar untuk para investor mungkin yang sudah berinvestasi tapi tertarik dengan pasar saham syariah, atau yang baru mau mencoba nih Pak. Silahkan belajar, datang bersama-sama di FX ya Pak, tanggal 15 sampai 17 Juni. Betul. Pak Irwan, terima kasih banyak sudah berbagi Sama-sama. informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Ya, pemirsa, kinerja saham syariah di pasar modal Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Terbukti, indeks saham syariah Indonesia tumbuh 15,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Di sepanjang tahun 2022, indeks saham syariah Indonesia mampu menorehkan capaian positif dengan pertumbuhan sebesar 15,2%. Bahkan pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang tercatat sebesar 4,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja saham syariah di Bursa Efek Indonesia secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari sisi pencatatan per 30 Mei 2023 terdapat 565 saham syariah atau sebesar 65,2% yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada produk efek selain saham, per 31 Maret 2023 sudah terdapat 271 reksadana syariah dan 3 ETF seri A. Sementara pada sukuk terdapat 78 sukuk negara dan 221 sukuk korporasi. Dengan demikian sudah banyak pilihan produk investasi syariah yang dapat dipilih oleh investor pasar modal di tanah air. Kemudian dari sisi transaksi per 30 Mei 2023 secara tahun berjalan, rata-rata harian volume transaksi dari saham yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia sebanyak 7,977 miliar saham atau 44,8% dari total volume transaksi di Bursa Efek Indonesia. Rata-rata harian nilai transaksi dari saham syariah adalah 4,64 triliun rupiah atau 45,4% dari total nilai transaksi. Dan rata-rata harian frekuensi transaksi dari saham syariah sebanyak 739.000 kali atau 62,7%. Adapun kapitalisasi pasar dari saham yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia tercatat sebanyak 4.632 triliun rupiah atau 49,2% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa saham syariah sudah banyak diminati oleh investor. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia juga terus berupaya memperluas akses dan meningkatkan pemahaman tentang pasar modal syariah kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi agar jumlah investor syariah konsisten bertumbuh. Salah satunya adalah dengan menggelar kembali rangkaian kegiatan seminar dan expo Syariah Investment Week 2023. Dari Jakarta,
Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Road to Syariah Investment Week 2023 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irwan Abdullah. Beliau adalah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Pak Irwan. Amin. Yes, ini langsung saja diupdate bagaimana dengan perkembangan industri syariah khususnya pasar modal syariah di Indonesia hingga hari ini nih Pak Irwan, silakan. Kalau kita bicara tentang pasar modal syariah, berarti kita bicara sebuah pertumbuhan yang alhamdulillah masih konsisten. Baik. Bahkan 2022 kita tumbuh melebihi indeks saham negara lain. Kita tumbuh 15,2%. Sementara beberapa indeks saham syariah negara lain itu tumbuh negatif. Bahkan dibandingkan IHSG pun 2022 kemarin kita lebih tinggi, sekitar 4,9. Itu dari indeks nih Mas. Belum bicara tentang market share. Kalau kita bicara pasar modal Indonesia, khususnya saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sebenarnya kita bicara tentang saham syariah yang mendominasi 65,2% saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah saham syariah. Jadi kita bicara sebuah market pasar modal yang sangat tumbuh, baik dari reksadana syariahnya, sukuknya, dan lain-lain dan produk lainnya. Yang paling menarik adalah tahun kemarin kita bisa mempertahankan sebagai the best Islamic capital market selama 4 tahun berturut-turut. Kira-kira demikian highlight tentang perkembangan pasar modal syariah Indonesia, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat sampai saat ini berapa sih jumlah investor syariah begitu di pasar modal kita? Kalau kita lihat memang kinerjanya seperti Anda katakan ini juga terus bertumbuh seiring juga dengan meningkatnya literasi, sosialisasi, edukasi yang terus dilakukan juga ini oleh pasar modal. Jadi kalau secara numbers memang masih kecil Mas kalau dibandingkan dengan total investor yang 10 jutaan. Okay. Posisi per April kemarin kita investor saham syariah kita baru 121 ribuan. Oke. Tapi kalau kita lihat growth selama 5 tahun ini growth-nya luar biasa. Kita bertumbuh 172,5%. Dan itu adalah sebuah peluang. Jadi kita berbicara tentang ruang tumbuh yang masih sangat luar biasa. Baik, kalau kita lihat dengan pertumbuhan yang cukup masif, langkah Bursa Efek Indonesia sendiri bagaimana untuk juga terus meningkatkan investor khususnya di pasar modal syariah? Bursa Efek Indonesia itu konsisten mempunyai 3 model bisnis untuk menumbuhkan investor saham syariah di Indonesia. Pertama kita bicara edukasi, kedua kolaborasi, ketiga inovasi. Edukasi kolaborasi digabung sehingga menghasilkan sebuah kegiatan edukasi yang luar biasa banyak dengan peserta yang banyak juga gitu ya. Sebagai informasi aja Mas, tahun 2022 kita menyelenggarakan 382 kali kegiatan edukasi dengan dihadiri oleh 54.000 peserta. Itu terjadi karena Bursa Efek Indonesia berkolaborasi dengan para komunitas yang sekitar 15 komunitas di 2022. Itulah sebabnya kita bisa meraih begitu banyak peserta. Salah satu platform yang kita gunakan untuk edukasi itu adalah Syariah Investment Week. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan juga terkait dengan Syariah Investment Week di tahun ini yang kembali lagi digelar begitu. Sebenarnya apa latar belakang, tujuannya ataupun goals pada tahun ini? Jadi SIW atau Syariah Investment Week itu pertama kali kita luncurkan di 2019. Platformnya adalah untuk silaturahmi dengan teman-teman investor saham syariah, kemudian melakukan edukasi sehingga ada serangkaian seminar, talk show dengan narasumber yang luar biasa, dan juga kita selipkan entertainment. Ada grup band yang disukai anak muda karena 95% lebih investor saham syariah itu anak muda. Gitu. Nah, SIW 2023 agak unik karena kita lakukan hybrid. Satu, yang kedua, lokasinya kita coba geser ke mall yang memang sedang hype di anak muda, yaitu di FX Sudirman. Itu di lantai 3 FX Sudirman. Kemudian kita lakukan selama 3 hari berturut-turut dari 15 Juni
sampai 17 Juni, hari Kamis sampai hari Sabtu, dari mulai jam 10 pagi ketika mau buka sampai jam 8 malam. Jadi itu uniqueness yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga, SIW tahun sekarang kita mendatangkan narasumber yang agak lain, Mas. Agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita melihat tren pertumbuhan, tren perkembangan di dunia anak muda. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai generasi millennials, Gen Z, dan lain-lain begitu, Anda melihat bagaimana sih potensi dari anak-anak muda tadi begitu untuk menjadi investor, khususnya di tadi investasi yang berbasis syariah? Kita bicara tentang market share yang luar biasa, Mas. 72% penduduk Indonesia itu adalah kelompok anak muda yang produktif. Oke. Itu data dari BPS, gitu ya. Jadi kita menyasar market itu. Yang kedua, kita bicara sebuah market di mana memang secara adrenalin cocok dengan anak-anak muda yang yang juga sangat membutuhkan gitu keberanian dan dananya kecil modalnya. Memang target kita ke sana sekarang. Nah, oleh sebab itu SIW 2023 ini temanya itu adalah bicara tentang futures untuk anak muda. Kita bicara tentang syariah investing for better futures. Oke. Dengan subtemanya gitu ya, subtemanya ini Mas yang lagi hype lah anak muda sekarang tentang sustain, teknologi gitu kan, tentang wealth gitu ya. Dan satu lagi, kita coba memperkenalkan kampanye terbaru Bursa Efek Indonesia, yaitu Aku Investor Saham. Karena ini syariah, jadi kita bicara Aku Investor Saham Syariah. Kira-kira begitu, Mas. Iya. Tapi kalau kita lihat apa sih yang menjadi daya tarik bagi investor muda ini begitu ya untuk masuk ke dalam pasar modal syariah? Anda katakan tadi minatnya sudah cukup tinggi begitu. Apa yang menjadi daya tarik dan kenapa syariah tidak yang konvensional misalnya? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Irwan. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, Pak Irwan, kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini menarik dan mungkin saya pribadi juga ingin tahu begitu. Anda melihat sebegitu besarnya keinginan investor muda ini untuk menanamkan dana mereka berinvestasi di investasi yang berbasis syariah, termasuk di dalam pasar modal syariah yang Anda katakan juga tadi pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Apa kira-kira yang bisa disampaikan ini, Pak Irwan? Jadi gini Mas, bicara tren anak muda sekarang itu kan lagi hype tentang hijrah. Oke. Ya. Di Indonesia itu yang menjadi pendorongnya ada dua, hijrah fashion sama hijrah finansial. Nah, karena lagi trennya hijrah finansial itu, anak-anak muda itu semakin besar tertarik dengan investasi di pasar modal syariah. Karena tadi mereka ingin bahwa mereka mulai sadar, ini positif sebenarnya, mereka mulai sadar bahwa investasi itu bukan hanya tentang cara cari duit untuk kaya gitu, tapi cari duit untuk kaya dan menenangkan. Gitu. Alright. Makanya ada sebuah tagline di kami itu adalah investasi syariah itu adalah cuan dan menenangkan gitu, cuan dan berkah gitu. Jadi itu trennya. Yang kedua karena murah Mas. Sekarang dengan modal 100.000 untuk investasi saham sudah bisa syariah. Dengan reksadana syariah malah dengan 10.000. Rutin bulanan sudah bisa. Jadi dua hal itu yang memicunya. Oke, dari sisi pengetahuan literasi dari generasi muda ini terkait dengan investasi syariah sudah seberapa besar? Kalau dulu kan memang banyak sekali yang diburu adalah investasi yang ya bisa dikatakan yang konvensional begitu ya Pak Irwan, dan Anda katakan ini sudah mulai menyasar banyak sekali anak-anak muda yang masuk ke dalam investasi syariah. Jadi kalau kita bicara angka secara indeks ya, kita kan sudah ada tuh OJK punya indeks literasi, memang masih kecil. Saking kecilnya nggak susah lah dibaca gitu ya. Tapi itu kan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Sementara jumlah kita kan baru 100 ribuan, memang sangat kecil. Tapi disitulah ruang tumbuhnya. Nah, kenapa menjadi hal yang menarik itu karena tadi kita bicara sebuah prospek. Ini tren bukan hanya di Indonesia loh Mas. Tren bahwa syariah ini beberapa negara Eropa sekarang sudah mulai. Gitu. Malah salah satu kampus syariah, kampus ekonomi Islam terbaik di dunia itu adanya di London, di Inggris. Jadi ini bicara sebuah bisnis model yang memang sedang diakui oleh dunia karena secara penelitian menunjukkan pasar modal syariah itu
return-nya itu secara jangka panjang stabil. Jadi orang-orang yang mencari investasi dengan return stabil mulai melirik pasar modal syariah. Wow, itu dia return stabil untuk jangka panjang dan menenangkan tadi seperti yang Pak Irwan katakan. Nah, lantas bagaimana dengan Syariah Investment Week ini kalau kita lihat? Apakah ini menjadi salah satu juga pintu masuk nih untuk menarik lebih banyak investor muda di pasar modal syariah? Jadi SIW ini kita pertama kali luncurkan platformnya di 2019. Idenya adalah kita sudah banyak melakukan edukasi, tapi kita belum membuat sebuah gate yang khusus untuk silaturahmi. Jadi kita buatkanlah sebuah platform dengan one gate sistem gitu. Orang kalau datang ke sana investor syariah, dia bisa menjadi investor syariah, buka akun, bisa silaturahmi dengan investor lainnya, bisa mengupgrade pengetahuan tentang investasinya, kemudian juga dia bisa mendengarkan entertain, bisa mendengarkan lagu-lagu yang mereka sukai gitu. Nah, berkembang dengan hal tersebut, temanya kita adjust. Itulah SIW ini menjadi event yang ditunggu-tunggu. Karena setiap tahun eventnya kita sesuaikan temanya. Di 2023 ini kita membuat agak berbeda nih, Mas. Gitu kan. Karena kalau 2019 kita full offline di Jakarta, 2020-2021 kita full online karena ada COVID. Nah, tahun ini hybrid. Jadi orang yang teman-teman investor yang ada di Jakarta atau ingin datang ke Jakarta, main-main ke Jakarta di weekend, ada event SIW. Kalau yang nggak sempat bisa nonton secara hybrid lewat website kita. Kita sudah siapkan website khusus yaitu idxsiw.id gitu ya. Jadi satu event ini bisa di dua platform. Nah, kalau sejauh ini minatnya dari para investor ataupun calon investor dalam event ini seperti apa? 3 tahun terakhir itu selalu over capacity, Mas. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah selalu luar biasa, ditunggu-tunggu karena itu termasuk event baru dan spesifik. Jarang sekali ada event yang khusus untuk investor syariah. Jadi kita siapkan ini. Oleh sebab itu dan kami yakin 2023 pun dengan hybrid ini akan lebih optimal, pengunjung akan lebih banyak, apalagi kita lakukan di mall yang simbol anak muda. 2019 di bursa yang tertutup gitu. Nah, sekarang kita geser ke ruang terbuka dengan menggandeng sebuah mall yang simbol anak muda, karena kita tahu pasar modal syariah itu adalah pasarnya anak muda, bicara hijrah finansial, sehingga insya Allah semua itu semakin menjadikan bukti bahwa anak muda itu punya harapan untuk menjadi investor yang dapat cuan dan berkah juga gitu. Target untuk pasar modal syariah ke depan ini Pak Irwan seperti apa? Kalau bicara target tahun ini target pertumbuhan investor saham syariah kita ada 10%, Mas. 10% dari tahun sebelumnya. Baik. Ya. Insya Allah bisa terkejar. Jadi itu dia target 10% dengan beragam upaya yang sudah dilakukan dan semoga bisa tercapai sehingga akan banyak sekali nanti masyarakat Indonesia yang tentunya menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia. Amin. Pak Irwan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Irwan. Salam sehat juga. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Irwan Abdallah. Beliau adalah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia dan sudah 1 jam saya mendampingi Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.